Bayangkan, sebuah perselisihan kecil di lingkungan perumahan bisa melebar jadi drama panjang yang melibatkan dosen, tetangga, hingga seorang artis besar. Itulah yang kini jadi sorotan publik. Kisah Yai Mim, mantan dosen UIN Malang, yang berseteru dengan tetangganya, Sahara. Awalnya, masalah ini bermula dari sengketa lahan di perumahan Joyogran, Kota Malang. Seiring berjalannya waktu, konflik ini semakin panas hingga akhirnya menyeret nama Yai Mim ke ranah media sosial dan pemberitaan nasional. Puncaknya, Yai Mim hadir di podcast YouTube milik Denny Sumargo pada Minggu, 28 September 2025. Dalam kesempatan itu, ia membeberkan kronologi kasus, menceritakan dampak yang dirasakannya, sekaligus meluruskan berbagai tuduhan yang sempat membuatnya kehilangan pekerjaan dan nama baik. Namun Denny tidak berhenti di situ. Sebagai pembawa acara, ia juga menghubungi pihak Sahara untuk memberi ruang klarifikasi serupa. Boleh, Chen. Silakan ngobrol. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahara datang bersama sang suami, Muhammad Sofwan, serta sopir mereka, Agil, sosok yang belakangan ramai diperbincangkan netizen. Tidak hanya itu, seorang rekan dekat bernama Ima Kalean juga mengunggah sebuah video yang langsung jadi sorotan. Ia menegaskan bahwa Agil akan menjadi kunci dalam klarifikasi mendatang. Bukan saya yang akan menjelaskan, tapi dia sendiri, tegasnya. Agil pun tampil percaya diri. Jadi banyak dicariin netizen kamu itu gitu. Nih. Mau lihat orangnya? Nih. Ada apa sih netizen? Jadi bukan saya yang akan menjelaskan, dia yang akan menjelaskan sendiri. Nanti kalau podcastnya udah tayang, tonton sampai selesai. Harus kita objektif lah. Dengan tenang ia berkata, biarlah kebenaran menemukan jalannya. Biarlah kebenaran menemukan jalannya. Sing tenang. Agil dicari netizen, ya Allah. Kalimat ini membuat publik semakin penasaran. Ima bahkan menyebut Agil sebagai kartu as yang dicari netizen, sosok penting yang diyakini bisa membuka fakta baru tentang peristiwa dini, hari yang memicu perseteruan. Jangan menuduh tanpa bukti gitu. Pokoknya Agil ini by bukti. Agil ini dia kartu as ibaratnya. Kartu as dia ini sebenarnya. Sementara itu, publik masih ingat bagaimana konflik ini bermula dari sengketa lahan di perumahan Joyogran, Malang. Situasi makin panas setelah Yai Mim hadir di podcast Denny Sumargo pada 28 September 2025. Denny sebagai host berusaha netral dengan memberi ruang klarifikasi untuk kedua belah pihak. Langkah ini ternyata menuai protes dari warganet. Banyak yang menilai Sahara seharusnya tidak lagi diberi panggung. Menanggapi kritik itu, Denny Sumargo pun angkat bicara. Ia menegaskan bahwa tujuan podcast adalah menghadirkan kebenaran dari dua sisi, bukan untuk menghakimi siapa yang benar atau salah. Kalau kita dengar sebuah info, jangan ditelan mentah-mentah, lihat dulu dari sisi lain, baru evaluasi. Itu akan membuat kita lebih dewasa dalam menyikapi masalah, ujar Denny dalam tayangannya. Meski begitu, gelombang protes warganet semakin deras. Untuk menjaga transparansi, Denny akhirnya membuka voting publik. Apakah podcast bersama Sahara perlu ditayangkan atau tidak? Jadi gue lihat banyak beredar narasi di sosial media mengenai perihal tentang Yai Mim dan Sahara. Kemarin saya udah memberikan wadah untuk Yai Mim di podcast. Kemudian sebagai media kita memberikan hak jawab untuk Sahara di podcast. Tapi narasi yang banyak berkembang, orang itu menyudutkan ke gua dengan banyak hal. Tidak apa-apa, mengerti. Begini aja, saya tidak ada masalah dan saya akan menapik semua serangan ke saya dengan cara yang simpel. Kita voting aja. Kalian mau ditayangin Sahara atau tidak? Kalau votingnya menunjukkan tidak mau ditayangin Sahara, saya tidak akan tayangkan. Karena rencananya Sahara akan ditayangkan jam 7 malam ini. As simple as that. Dan saya nothing tulus anyway. Saya nggak punya kepentingan banyak di sini. Kecuali sebagai media memberikan tempat.
Hasilnya, mayoritas penonton memilih agar video tersebut tidak dirilis. Setia dengan ucapannya, Denny akhirnya membatalkan penayangan. Biasanya podcast tayang jam 7 malam. Tapi karena hasil vote mayoritas tidak setuju, maka hari ini saya tidak tayangkan. Jadi sesuai dengan vote, saya biasanya kan tayang podcast jam 7 dan harusnya hari ini jam 7 malam tayang podcast dari Sahara. Dan sesuai dengan janji saya tadi, karena sudah lewat dari jam 6, vote-nya banyak yang tidak mau tayang, maka hari ini saya tidak tayangkan sesuai dengan janji saya. Kasus ini menunjukkan betapa besar peran media digital dalam membentuk opini publik. Dari konflik kecil di perumahan, kini menjadi fenomena nasional yang melibatkan partisipasi jutaan orang di dunia maya. Pertanyaannya sekarang, apakah konflik ini akan menemukan jalan damai atau justru semakin panjang karena jadi sorotan publik? Satu hal yang pasti, di era digital, suara netizen bisa lebih berpengaruh daripada yang kita bayangkan.